Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Baqarah ayat 174, 175, 176, 3 ayat sekaligus. Panjang-panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Ayat 174. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. 174. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. 175. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang kitab itu mereka dalam perpecahan yang jauh. 176. 174. Sesungguhnya firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab. Tafsirnya, karena Al-Baqarah ini berkaitan dengan orang Yahudi, maka mereka yang dimaksudkan adalah Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini menyembunyikan sifat Nabi, sifat-sifat dan ayat-ayat tentang Nabi Muhammad SAW yang berada dalam kitab mereka. Nah, apa tujuan mereka menyembunyikannya? Yang pertama adalah mereka dengki karena Nabi terakhir ini diturunkan dari bangsa Arab yang mereka underestimate-kan. Bukan, mereka berharap ini lahir dari bangsa Yahudi. Terus yang kedua, mereka menyembunyikannya supaya kepemimpinan mereka itu nggak hilang. Jadi mereka dengan sengaja menyembunyikan itu dengan suatu alasan dunia. Dan firman Allah, dan menjualnya dengan harga yang murah. Tafsirnya adalah mereka menjual ini untuk menukarkan kehidupan kebaikan di akhirat dengan kehidupan dunia. Sungguh dunia ini nggak ada harganya di depan Allah dibandingkan akhirat nanti.
firman Allah masih dalam ayat 174, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Tafsirnya, nanti di akhirat itu apa yang mereka sudah jual beli yang pada akhirnya akan masuk ke perut mereka itu adalah api neraka sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan mereka di dunia. Bagaimana enggak dengan disembunyikannya ini, dengan disembunyikan keterangan ini, jutaan orang tersesat ke dalam kekafiran. Firman Allah berikutnya, Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Tafsirnya, nanti di hari pembalasan, di hari kiamat, hanya Allah lah yang menjadi hakim. Kalau kita diadili atas suatu masalah dalam pengadilan dan kita nggak punya kesempatan untuk berbicara dengan hakim, apakah kita punya kesempatan untuk selamat dalam pengadilan? Enggak kan? Itulah yang harus kita bayangkan, bahwa nanti di akhirat tuh saking perbuatan mereka itu terlalu dahsyat, Allah nggak mau berbicara lagi sama mereka. Firman Allah berikutnya adalah, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Tafsirnya adalah, ketika kita nanti di hari pembalasan, kita selalu berharap bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Inilah yang disebutkan dengan menyucikan kita, supaya timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukan. Nah, akibat daripada timbangan keburukan lebih banyak, ini bisa berakibat dengan azab. Tapi untuk orang-orang kafir, mereka mendapatkan azab tanpa adanya timbangan. Nggak perlu ditimbang lagi karena mereka sudah jelas dengan kekafiran. Mereka tidak punya chance untuk masuk surganya Allah. Firman Allah di ayat berikutnya, mereka itulah orang-orang yang memilih kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Tafsirnya adalah, Yahudi ini dulunya adalah Muslim loh. Mereka adalah umat dari Nabi Musa. Mereka umat daripada Nabi Daud. Mereka umat daripada Nabi Sulaiman. Mereka memiliki kitab yang di dalamnya ada petunjuk. Mereka sengaja menutupi petunjuk itu dan membuangnya ke belakang untuk mendapatkan dunia. Jadi itulah artinya daripada membeli kesesatan dengan petunjuk. Kemudian azab dengan ampunan. Sekiranya mereka mengikuti apa saja yang Allah sudah turunkan dalam kitab mereka, niscaya mereka akan mendapatkan ampunan di hari pembalasan. Dan kesengajaan mereka itu berbuah azab. Kemudian firman Allah, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Allah mengejek mereka. Kok kalian tuh berani-berani sih menentang api neraka? Apakah kalian itu
Apakah belum cukup keterangan tentang dahsyatnya api neraka dalam kitab kalian? Kemudian ayat 176, yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Sudah jelas bahwa Allah menurunkan Quran, menurunkan kitab yang membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang Quran, mereka menjatuhkan Quran, tidak mengakui kebenaran dalam Quran, mereka ada dalam perpecahan yang jauh. Mereka yang mengakui masuk surga, yang tidak mengakui ada dalam neraka. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.